kawasan Jatiwaras, teman-teman. Lintasan ini bukan hal yang baru. Lintasan ini bukan tempat yang asing ya, karena dulu saya sering lewat ke sini kalau mau ke Parigi. Di sana ada komunitas Sabalan waktu itu. Jadi komunitas Sabalan ini estafeta BJK, jadi ada kaitan dengan komunitas yang di Ciamis, BJK. Ketua BJK pertama yaitu dia yang kemudian mengembangkan sayapnya di Pangandaran, Parigi. Perkembangan komunitas Ciamis, Pangandaran ini menarik karena mereka bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Dan sekarang pun sebetulnya masih ada cuma tidak segencar dulu begitu. Malah mereka sekarang bermetaporposa. Saya mau bercerita tentang potensi konflik di komunitas. Nah, sebetulnya terjadi dulu di komunitas jurnalis pelajar Ciamis, Baju Kopral ya. Jadi bagaimana caranya memanajemen konflik waktu itu, dan mereka berhasil lolos. Pada tahun ke-1, kedua, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, komunitas berjalan asik-asik saja begitu. Artinya asik itu tidak ada konflik lah begitu. Bukan berjalan landai, tidak ada potensi konflik gitu. Tetapi semakin kesini itu sudah mulai ada riak-riak. Kenapa? Karena memang yang masuk itu menjadi semakin beragam dari berbagai latar. Walaupun titik temunya adalah ketika itu kreator konten menulis menjadi student jurnalis gitu. Jadi jurnalis pelajar yang melaporkan, menulis berita tentang sekolahnya. Nah, tahun-tahun berikutnya banyak yang berminat menjadi anggota BJK, ya Baju Kopral itu ya, dan dari berbagai sekolah.
dari berbagai sekolah. Tentu saja latar belakangnya berbeda. Ada MAN Darussalam, ada SMA 1 ada SMA 1 Ciamis, SMA 2 Ciamis, ada MAN Ciamis, ada SMA Plus Darussalam, beragam begitu. Dan lain-lain. Tetapi saya melihat konflik ini yang menjadi pemicunya justru bagus. Jadi ada keinginan teman-teman yang berbeda passion begitu. Selain menjadi reporter sekolah, melaporkan aktivitas kegiatan di sekolah masing-masing atau apapun yang mereka temukan yang layak untuk ditulis, ternyata ada keinginan-keinginan, hasrat mereka yang memang beragam. Ada yang cenderung ke teknologi, ada yang ke budaya, ada yang ke religi, ada yang ke ekonomi, bisnis malah. Luar biasa tuh teman-teman BJK waktu itu. Tentu waktu itu belum ada yang waktu itu teman-teman pengurus BJK memang belum merespon kecenderungan anggotanya ini. Jadi kegiatannya masih tersentral ke seni menuangkan gagasan ke dalam tulisan, foto, dan video. Nah, ternyata di samping itu ada juga yang minatnya itu di teknologi, bisnis, kemudian sosial, keagamaan, kemudian budaya gitu. Nah, akhirnya ini konflik ini bagus nih. Gesekan-gesekan ini bagus gitu. Dan sempat hangat. Ya, saya sebagai kakak melihat itu ada gesekan-gesekan itu, potensinya lumayan, dan kalau dibiarkan ini bisa berbahaya begitu. Artinya konflik ini kalau tidak di-manage itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Komunitas itu bisa hancur. Nah, makanya waktu itu diambil langkah bikin kanalisasi lah gitu ya. Nah, teman-teman berkumpul jadi bikin kanalisasi, jadi divisi bidang gitu untuk mewadahi kecenderungan hasrat, minat anggotanya menjadi saluran itu. Nah, yang punya kecenderungan minat di kegiatan sosial keagamaan itu diwadahi di RM2I waktu itu.
RM2I. Nah, bikin divisinya RM2I. RM2 itu Remaja Masjid Mandiri Informasi. Nah, itu ya anak-anak masjid, remaja masjid di sana begitu ya. Artinya punya tugas. Kemudian teman-teman yang punya minat di budaya itu diwadahi di Plaza Bumi. Di Plaza Bumi ya. Kemudian yang kecenderungannya ke bisnis ekonomi ada REM, Remaja Ekonomi Mandiri. Yang menggandrungi telematika, teknologi, ya ada Pertek, Portek, bukan Pertek, Portek, Forum Remaja Telematika. Nah, dengan 4 divisi ini selesai, malah mereka masing-masing membuat agenda kegiatan juga semacam RM2I. Akhirnya itu mengakses Dewan Masjid Indonesia DKM Ciamis, dan mereka punya sekretariat di ruang bawah tanah di Masjid Agung Ciamis, yang sebetulnya itu jadi sentral sekretariat bersama Sekber BJK Baju Kopral waktu itu. Kemudian yang Plaza Bumi, nah itu dia jadi Hayati Mayang Harum. Di antaranya itu menggelar sekolah alam jagat. Yang diajarkan adalah kearifan lokal, kekayaan budaya lokal. Aksara Sunda waktu itu gencar, dan bahkan sempat dimediakan oleh teman-teman jurnalis, diberitakan di media-media begitu. Ada kegiatan belajar menulis aksara Sunda begitu di Taman Raplesia dan sekitarnya. Nah, kegiatan-kegiatan itu saling menopang, termasuk REM, Remaja Ekonomi Mandiri di sana bikin bazar gitu ya, keripik serodot gaplok waktu itu turut mempopulerkan itu kan gitu ya. Nah, yang Portek, Forum Telematika, ini ke teknologi, blog, bagaimana membuat blog, web gitu kan, dasar gitu. Menarik, jadi ternyata kanalisasi itu penting, dan sampai sejauh ini aktivitas mereka saya meyakini itu sangat berarti setelah mereka keluar dari sekolah, melanjutkan kuliah, boleh jadi bisa menjadi bahan bekal gitu, untuk melangkah, untuk mengembangkan diri selanjutnya.
saya sekarang ini sedang menuju ke kawasan komunitas itu. Ya, sekarang ke Sabalan ya, Parigi Pangandaran, yang menjadi salah satu pendorong, penopang lahirnya kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi. Nah, kali ini saya mau bersilaturahmi dengan teman-teman Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Farabi, Nahdlatul Ulama Al-Farabi. Kegiatannya di Pantai Madasari katanya. Ya, saya oke-oke saja sih, sambil healing ya. Sudah lama nih tidak mantai. Nah, ini terkait dengan komunitas Sabalan, masih terkait. Kita mau ngobrol tentang sama kegiatannya seperti yang waktu itu gitu. Seni menuangkan gagasan. Teman-teman mahasiswa STIM, bagaimana seni menuangkan gagasan dengan gembira. Begitu teman-teman. Ini kameranya udah agak hot, panas nih. Nampaknya harus dimatikan dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke.